Aryo Pramono, pemuda lugu berusia 21 tahun, memulai mimpinya sebagai CPNS dengan penuh harapan. Namun, di balik kedamaian desa, sebuah jebakan cinta terlarang menantinya. Sanggar, janda berusia 40 tahun dengan pesona memikat, merangkai rencana licik yang mengguncang hidup Aryo. Terperangkap dalam godaan sesaat, Aryo terjerumus ke dalam hubungan yang membawa penyesalan seumur hidup. Tekanan dari paman Sanggar, pejabat berkuasa, memaksanya menikahi wanita yang usianya sebaya ibunya. Kini, Aryo terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, dihantui rasa malu dan ketakutan akan masa depan. Akankah ia menemukan jalan keluar dari jerat ini, atau selamanya terkungkung dalam penyesalan? Bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah yang penuh emosi dan ketegangan. Langit pagi di desa Sukamaju tampak begitu cerah, dengan sinar matahari yang lembut menyapa hamparan sawah yang mengelilingi desa kecil itu. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut kedatangan seorang pemuda yang baru saja tiba dengan bus tua dari kota. Aryo Pramono, pemuda berusia 21 tahun, melangkah turun dari bus dengan koper sederhana di tangan. Wajahnya yang tampan namun polos menyeratkan semangat sekaligus ketidakpastian. Sebagai calon pegawai negeri sipil, CPNS, yang baru lulus dari sekolah kedinasan, Aryo ditugaskan dari pusat untuk mengabdi di daerah terpencil ini. Ini adalah kali pertama ia meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan keluarga yang telah bersusah payah membiayai pendidikannya dengan harapan besar melihat anak mereka menjadi pegawai negeri sipil, PNS, sejati. Aryo menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah dan dedaunan yang begitu asing baginya. Selama ini, hidupnya hanya berkutat pada buku pelajaran, ujian, dan peraturan ketat sekolah kedinasan. Dunia luar baginya adalah hal baru, penuh pesona sekaligus misteri. Dengan seragam dinas yang masih kaku dan tas berisi dokumen tugas, ia melangkah menuju rumah Pak Kepala Dusun, tempat ia akan tinggal selama masa tugasnya. Desa Sukamaju, dengan jalan tanah yang berdebu dan rumah-rumah sederhana berdinding kayu, terasa seperti dunia yang berbeda dari kehidupan kota yang ia kenal. Pak Mulyo, Kepala Dusun, menyambut Aryo dengan senyum lebar. Pria tua berusia sekitar 60 tahun itu memiliki wajah penuh kerutan, namun matanya berbinar penuh kehangatan. "Selamat datang, Nak Aryo. Rumah ini sederhana, tapi semoga kau betah," ujarnya sambil menepuk pundak Aryo. Rumah Pak Mulyo adalah bangunan kayu sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman pisang dan bunga kamboja. Di beranda, sebuah bangku bambu tampak mengundang untuk duduk sembari menikmati angin sepau-sepau. Aryo tersenyum kecil, merasa sedikit lega dengan sambutan hangat itu. Ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini, jauh dari hiruk-pikuk kota dan gemerlap lampu neon. Hari-hari pertama Aryo di desa diisi dengan rutinitas dinas yang melelahkan namun menarik. Ia bekerja di kantor kecamatan, mengurusi administrasi dan membantu program pembangunan desa. Sebagai CPNS, gajinya masih 80% dari gaji penuh, dan statusnya pun belum pasti. Ia harus menjalani masa percobaan selama setahun sebelum diangkat menjadi PNS resmi. Tekanan itu membuatnya berhati-hati dalam setiap langkah. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menggagalkan mimpinya dan mengecewakan keluarganya yang telah begitu banyak berkorban. Ibunya, seorang penjahit sederhana, dan ayahnya, seorang buruh bangunan, selalu mengingatkan Aryo untuk menjaga nama baik dan fokus pada tugasnya. Di luar jam dinas, Aryo menghabiskan waktu di rumah Pak Mulyo. Ia sering duduk di beranda, membaca buku atau sekadar menikmati pemandangan matahari terbenam yang memerah di ufuk barat. Desa Sukamaju memiliki pesona tersendiri. Sawah yang membentang luas, suara gemericik air di saluran irigasi, dan tawa anak-anak yang bermain di lapangan kecil membuat Aryo merasa damai, meski kadang ia merindukan kehidupan kota yang lebih modern. Namun, sebagai pemuda yang dibesarkan dalam lingkungan kedinasan yang ketat, Aryo kurang terbiasa bergaul dengan orang-orang baru. Ia cenderung pendiam, lebih suka mendengarkan daripada berbicara, dan seringkali merasa canggung saat warga desa menyapanya dengan ramah. Pak Mulyo, yang sudah menganggap Aryo seperti anak sendiri, sering menceritakan kisah-kisah desa untuk menghibur pemuda itu. "Di sini, Nak, hidup itu sederhana, tapi penuh liku. Orang-orang di desa ini baik, tapi kadang ada yang punya niat tersembunyi. Kau harus hati-hati," ujar Pak Mulyo suatu sore sambil menyeruput kopi hitam. Aryo hanya mengangguk,
tak terlalu memahami maksud nasihat itu. Baginya, semua orang di desa ini tampak ramah dan tulus. Ia belum tahu bahwa di balik ketenangan desa, ada rahasia dan intrik yang menunggu untuk mengguncang hidupnya. Tak jauh dari rumah Pak Kepala Dusun, berdiri sebuah rumah kecil bercat putih dengan pagar bambu yang rapi. Di sana tinggal Sanggar, seorang janda berusia 40 tahun yang dikenal karena pesonanya yang tak pudar. Warga desa sering membicarakan Sanggar dengan nada campur aduk. Ada yang kagum pada kecantikannya, ada pula yang mencibir masa lalunya. Sanggar memiliki seorang anak yang seusia Aryo, namun ia hidup sendiri di rumah itu setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Dengan senyum manis dan cara bicara yang lembut usai to make Aryo feel at ease, Sanggar mulai sering menyapa Aryo saat ia lewat di depan rumahnya. "Aryo, mampir dulu, sini. Ibu buatkan teh hangat," cat virtuale ia suatu hari. Suaranya begitu ramah hingga Aryo tak bisa menolak. Kedekatan mereka dimulai dengan sederhana. Aryo, yang merasa kesepian di desa yang asing, mulai menikmati obrolan ringan dengan Sanggar. Wanita itu pandai bercerita, seringkali membuat Aryo tertawa dengan kisah-kisah lucu tentang desa. Namun, di balik senyum Sanggar, ada sesuatu yang tak Aryo sadari, sebuah rencana yang perlahan mulai terbentuk. Desa Sukamaju, yang tampak damai, menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup Aryo selamanya. Sementara Aryo duduk di beranda rumah Pak Mulyo malam itu, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit, ia merasa dunia ini penuh kemungkinan. Ia tak tahu bahwa langkah pertamanya di desa ini akan membawanya pada sebuah perjalanan yang penuh penyesalan, di mana kepolosannya akan diuji oleh godaan dan intrik yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari di desa Sukamaju berlalu dengan ritme yang tenang namun penuh warna bagi Aryo Pramono. Pagi hari, ia sibuk di kantor kecamatan, mencatat data warga, membantu penyusunan laporan program pembangunan desa, dan sesekali ikut turun ke lapangan untuk melihat proyek irigasi atau pembangunan jalan. Sebagai CPNS berusia 21 tahun, Aryo berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sadar bahwa setiap langkahnya diawasi ketat. Statusnya yang masih labil, dengan gaji 80% dan masa pengangkatan sebagai PNS penuh yang masih setahun lagi, membuatnya selalu waspada. Ia tak ingin mengecewakan keluarganya, yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melihatnya sukses. Namun, di luar jam dinas, Aryo mulai merasakan pesona desa yang sederhana namun memikat, terutama melalui kedekatan yang tak terduga dengan seorang tetangga, Sanggar. Sanggar, janda berusia 40 tahun yang tinggal tak jauh dari rumah Pak Kepala Dusun, adalah sosok yang sulit diabaikan. Dengan wajah yang masih menawan dan senyum yang hangat, ia memiliki aura yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, termasuk Aryo. Rumah kecilnya bercat putih dengan pagar bambu selalu terlihat rapi, seolah mencerminkan kepribadian Sanggar yang pandai menjaga penampilan. Meski memiliki anak yang seusia Aryo, Sanggar hidup sendiri setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Warga desa sering membicarakan Sanggar dengan nada beragam. Ada yang mengagumi kecantikannya, ada pula yang mencibir masa lalunya yang penuh misteri. Namun, bagi Aryo, Sanggar hanyalah tetangga ramah yang sering menyapanya dengan tawa renyah dan cerita-cerita ringan tentang kehidupan desa. Kedekatan mereka dimulai secara tak sengaja. Suatu sore, saat Aryo berjalan pulang dari kantor kecamatan dengan seragam yang sedikit kusut, Sanggar muncul di depan pagar rumahnya. "Aryo, capek ya? Mampir dulu, ibu buatkan teh hangat," ajaknya dengan suara lembut, matanya berbinar penuh kehangatan. Aryo, yang masih canggung dengan keramahan warga desa, ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia tak ingin terlihat sombong. Di beranda rumah Sanggar, ia disuguhi teh manis dan pisang goreng yang masih hangat. Obrolan mereka mengalir ringan, dari cerita tentang pasar desa hingga lelucon tentang ayam tetangga yang selalu kabur. Aryo, yang selama ini lebih terbiasa dengan buku dan peraturan kedinasan, merasa tersanjung dengan perhatian Sanggar. Baginya, ini adalah pengalaman baru, berbincang santai dengan seseorang yang tampak begitu peduli. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Sanggar kerap meminta bantuan Aryo untuk hal-hal kecil, seperti mengantarnya ke pasar pagi atau membantu membawa barang dari acara arisan desa. "Aryo, tolong temani ibu ke rumah Bu RT, ya? Takut sendirian malam-malam," pinta Sanggar suatu kali, dengan nada yang lembut namun sulit ditolak. Aryo, dengan sifatnya yang polos dan tak ingin mengecewakan,
selalu mengiyakan. Ia tak menyadari bahwa setiap ajakan itu adalah benang halus yang ditenun Sanggar untuk mendekatkan mereka. Di mata Aryo, Sanggar adalah sosok ibu yang ramah. Meski usianya yang sebaya dengan ibunya sendiri kadang membuatnya merasa sedikit canggung. Namun, perhatian Sanggar, senyumnya, tawa renyahnya, dan cara ia mendengarkan cerita Aryo, membuat pemuda itu merasa istimewa. Malam-malam di beranda rumah Sanggar menjadi rutinitas yang tak terucapkan. Mereka sering duduk berdua, ditemani suara jangkrik dan angin sepau-sepau yang membawa aroma bunga Kamboja. Sanggar pandai bercerita, kadang tentang masa mudanya, kadang tentang kehidupan desa yang penuh intrik. Dulu, ibu juga pernah punya mimpi besar. Nak, tapi hidup kadang punya rencana lain. Ujarnya suatu malam, matanya menatap jauh seolah menyimpan rahasia. Aryo hanya mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Ia mulai merasa nyaman, bahkan terbuai, oleh kehangatan yang ditawarkan Sanggar. Kepolosannya membuatnya tak melihat tanda-tanda bahaya. Tatapan Sanggar yang kadang terlalu lama, sentuhan tangan yang seolah tak sengaja, atau nada suara yang mulai berubah dari ramah menjadi menggoda. Warga desa mulai memperhatikan kedekatan mereka. Pak Mulyo, yang menganggap Aryo seperti anak sendiri, pernah mengingatkan dengan nada hati-hati. Nak, Sanggar itu orang baik, tapi kau harus jaga jarak. Orang di desa ini suka salah paham, katanya sambil menyeruput kopi di beranda. Aryo hanya tersenyum kecil, menganggap nasihat itu berlebihan. Baginya, Sanggar hanyalah tetangga yang baik hati, dan ia tak ingin terlihat tak sopan dengan menjaga jarak. Namun, di balik kepolosan Aryo, Sanggar mulai merangkai rencana yang lebih dalam. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan ketidaktahuan pemuda itu tentang dunia, tentang godaan, dan tentang intrik yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Sanggar mengajak Aryo ke sebuah acara kecil di balai desa. Aryo, temani ibu, ya? Nanti kita bisa mampir makan bakso di ujung desa, katanya dengan senyum yang sulit ditolak. Aryo mengangguk, tak curiga sedikit pun. Malam itu, di bawah lampu neon yang temaram, Sanggar tampak lebih memesona dari biasanya. Ia mengenakan kebaya sederhana yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan tawa renyahnya mengisi udara. Aryo, yang tak pernah mengenal dunia percintaan, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan membawanya lebih dekat ke jurang yang tak pernah ia bayangkan. Sementara angin malam membawa aroma bunga melati, Sanggar melangkah lebih dekat, tangannya sesekali menyentuh lengan Aryo dengan alasan remeh. Kau tahu, Aryo, jarang ada pemuda sepertimu di desa ini, ujarnya, suaranya lembut seperti bisikan. Aryo tersenyum canggung, tak tahu bagaimana menanggapi. Di hatinya, ia hanya ingin menjadi tetangga yang baik. Namun di balik senyum Sanggar, ada rencana yang perlahan mulai terbentuk, sebuah jebakan yang akan mengubah hidup Aryo selamanya. Malam itu, desa Sukamaju tampak hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang mengelus dedaunan. Di rumah kecil bercat putih milik Sanggar, lampu minyak di beranda memancarkan cahaya temaram, menciptakan suasana yang hangat namun penuh rahasia. Aryo Pramono, pemuda lugu berusia 21 tahun, duduk di bangku bambu, tangannya memegang cangkir teh yang sudah mulai dingin. Sanggar, dengan kebaya sederhana yang memperlihatkan pesonanya, duduk di dekatnya, lebih dekat dari biasanya. Tawa renyahnya mengisi udara. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Lebih lembut, lebih menggoda. Aryo, yang tak pernah mengenal dunia percintaan, merasa jantungnya berdegup kencang, meski ia tak bisa memahami mengapa. Kedekatan mereka selama beberapa minggu terakhir telah membuat Aryo merasa nyaman, bahkan terbuai. Sanggar, janda berusia 40 tahun yang pandai menjaga penampilan, selalu punya cara untuk membuat Aryo merasa istimewa. Malam ini, ia mengajak Aryo untuk membantu menata barang-barang di gudang kecil di belakang rumahnya. Aryo, tolong bantu ibu angkat kotak ini, ya? Berat sekali kalau sendiri, pintanya dengan senyum yang sulit ditolak. Aryo, dengan sifatnya yang polos dan tak ingin mengecewakan, mengangguk tanpa curiga. Ia mengikuti Sanggar ke gudang, tempat yang gelap dan penuh aroma kayu tua. Di dalam gudang, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Sanggar mulai bergerak lebih dekat. Tangannya sesekali menyentuh lengan Aryo, seolah tak sengaja, namun tatapannya penuh makna.
Kau tahu, Aryo, kau pemuda yang berbeda. Lugu, tapi punya hati yang tulus. Katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Aryo tersenyum canggung, tak tahu harus menanggapi apa. Kepolosannya membuatnya tak melihat tanda-tanda bahaya. Tatapan Sanggar yang terlalu lama, sentuhan yang semakin sering, dan suasana yang mulai terasa tak wajar. Dalam sekejap, tanpa Aryo sadari bagaimana itu terjadi, godaan itu datang seperti gelombang yang tak bisa dihindari. Hubungan terlarang itu terjadi, singkat namun membakar, meninggalkan Aryo dalam kebingungan dan keterkejutan. Ketika Aryo akhirnya tersadar, ia berdiri di sudut gudang, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya, menatap lantai dengan mata kosong. Rasa bersalah menyerangnya seperti pisau, menusuk hati dan pikirannya. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan terjerumus ke dalam situasi seperti ini. Sanggar, di sisi lain, tampak tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah semua berjalan sesuai rencana. Jangan khawatir, Nak, ini rahasia kita, katanya dengan nada yang menenangkan, namun ada nada kemenangan di balik kata-katanya. Aryo tak bisa berkata apa-apa. Ia buru-buru pamit, berjalan pulang ke rumah Pak Mulyo dengan langkah gontai, pikirannya kacau. Keesokan paginya, desa yang biasanya damai terasa seperti penjara bagi Aryo. Ia tak bisa menatap wajah Pak Mulyo tanpa merasa bersalah. Di kantor kecamatan, ia berusaha fokus pada tugas-tugasnya, namun pikirannya terus kembali ke malam itu. Statusnya sebagai CPNS membuatnya semakin panik. Gajinya yang masih 80% dan masa pengangkatan sebagai PNS yang masih setahun lagi terasa seperti pedang di atas kepalanya. Jika skandal ini terbongkar, karirnya bisa hancur, dan harapan keluarganya yang telah begitu banyak berkorban akan musnah. Ibunya, yang menjahit hingga larut malam, dan ayahnya, yang bekerja keras sebagai buruh bangunan, tak pantas menerima malu ini. Aryo merasa seperti pengkhianat, bukan hanya pada keluarganya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Desas-desus mulai menyebar di desa, meski masih samar. Beberapa tetangga melihat Aryo keluar dari rumah Sanggar malam itu, dan bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi dan pasar. Aryo, yang selama ini dikenal sebagai pemuda pendiam dan sopan, kini menjadi bahan perbincangan. Pak Mulyo, yang mendengar kabar itu, memanggil Aryo ke beranda rumahnya. "Nak, apa benar kau sering ke rumah Sanggar malam-malam?" tanyanya dengan nada hati-hati. Aryo, dengan wajah memerah, hanya menggeleng, tak sanggup berkata jujur. Namun, matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang membakar. Sore itu, Sanggar muncul di depan rumah Pak Mulyo, membawa sebungkus makanan sebagai alasan. "Ini untuk Aryo, biar tambah semangat kerja," katanya dengan senyum manis. Namun, di balik senyum itu, ada ancaman terselubung. Ketika Aryo mencoba menghindari tatapannya, Sanggar berbisik, "Kau tahu, Aryo, aku punya bukti yang kuat. Kalau ini sampai tersebar, kau tahu akibatnya." Aryo merasa dunia di sekitarnya runtuh. Bukti? Bagaimana bisa? Pikirannya kalut, mencoba mencari tahu apa yang dimaksud Sanggar. Ia tak tahu bahwa Sanggar, dengan licik, telah merencanakan semuanya, dari ajakan ke gudang hingga situasi yang membuat Aryo tak bisa berkilah. Malam itu, Aryo duduk di kamarnya, menatap langit malam melalui jendela kecil. Bintang-bintang yang dulu memberinya ketenangan kini terasa mengejek. Rasa malu menyelimuti hatinya. Bagaimana ia, seorang pemuda berusia 21 tahun, bisa terjebak dengan janda yang usianya sebaya ibunya? Ini bukan cinta, hanya nafsu sesaat yang membutakan, dan kini ia harus membayar harganya. Ia teringat nasihat Pak Mulyo tentang intrik desa, dan kini ia sadar bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang tak pernah ia duga. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa bisikan tentang rahasia yang kini mengancam masa depannya. Aryo tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Desa Sukamaju, yang dulu menyambut Aryo Pramono dengan pesona sawah hijau dan senyum ramah warga, kini terasa seperti labirin penuh tekanan. Malam kelam di gudang rumah Sanggar telah mengubah hidup Aryo, pemuda lugu berusia 21 tahun, menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Hubungan terlarang dengan Sanggar, janda berusia 40 tahun, bukan hanya menodai kepolosannya, tetapi juga mengancam masa depannya sebagai CPNS.
Desas-desus di desa menyebar bagai api di jerami. Dari warung kopi hingga pasar pagi, bisik-bisik warga terdengar pedas. "Itu loh, anak kota yang katanya sopan, ternyata main-main sama janda," ujar seorang ibu di pasar. Suaranya cukup keras untuk membuat Aryo menunduk malu saat lewat. Tatapan sinis dan cibiran halus warga membuatnya merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia anggap rumah. Rasa bersalah menggerogoti hati Aryo setiap saat. Ia tak bisa tidur nyenyak, dihantui bayangan keluarganya di kota yang telah berkorban begitu banyak untuk pendidikannya. Ibunya, yang menjahit hingga larut malam, dan ayahnya, yang pulang dengan pakaian penuh debu setelah bekerja sebagai buruh bangunan, tak pantas menerima malu ini. Status Aryo sebagai CPNS, dengan gaji 80% dan masa pengangkatan PNS penuh yang masih setahun lagi, membuatnya panik. Skandal ini bisa menghancurkan karirnya, menghapus harapan keluarganya yang memimpikan anak mereka menjadi PNS sejati. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah ibunya yang penuh harap, dan hatinya terasa seperti diremas. Keadaan semakin pelik ketika Aryo menyadari bahwa Sanggar bukan sembarang janda. Pamannya, Pradigdo, adalah pejabat tinggi di kabupaten, sosok berkuasa yang ditakuti dan dihormati. Aryo pernah mendengar nama Pradigdo di kantor kecamatan, di mana para pegawai berbicara tentangnya dengan nada hati-hati. "Kalau Pak Pradigdo sudah buka mulut, tak ada yang berani membantah," kata seorang rekan kerja suatu hari. Kini, ancaman Sanggar tentang bukti kuat yang bisa menghancurkan Aryo terasa semakin nyata. Aryo tak tahu apa bukti itu. Mungkin foto, mungkin saksi, tapi nada percaya diri Sanggar membuatnya gemetar. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan, tanpa celah untuk melarikan diri. Suatu sore, Sanggar muncul di rumah Pak Mulyo, membawa sebungkus kue pisang goreng sebagai alasan. "Buat Aryo, biar semangat kerja," katanya dengan senyum manis yang kini terasa menyeramkan. Pak Mulyo, yang mulai curiga dengan kedekatan mereka, hanya mengangguk kaku. Saat Pak Mulyo masuk ke dalam rumah, Sanggar menarik Aryo ke sudut beranda. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Aryo?" bisiknya. Suaranya dingin meski wajahnya tetap tersenyum. "Nikahi aku, atau semua orang akan tahu apa yang terjadi malam itu. Pamanku, Pak Pradigdo, tak akan tinggal diam kalau nama keluarganya tercoreng." Aryo merasa darahnya membeku. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ia dijebak, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Kekuatan Pradigdo dan bukti misterius Sanggar membuatnya tak berdaya. Aryo mencoba mencari jalan keluar. Ia bahkan sempat berpikir untuk kabur dari desa, kembali ke kota, dan memulai hidup baru. Tapi ia tahu itu bukan solusi. Keluarganya, karirnya, dan nama baiknya dipertaruhkan. Ia mencoba berbicara pada Pak Mulyo, berharap nasihat pria tua itu bisa menyelamatkannya. "Pak, saya tidak tahu bagaimana ini terjadi," katanya dengan suara gemetar, matanya berkaca-kaca. Pak Mulyo menatapnya lama, wajahnya Hawkins dengan sorot mata penuh kekecewaan. "Nak, kau terlalu polos untuk dunia ini. Tapi kalau benar apa yang kudengar, kau harus tanggung jawab. Di desa ini, kabar buruk menyebar cepat," katanya pelan. Aryo hanya bisa menunduk, merasa seperti anak kecil yang melakukan kesalahan besar. Tak lama kemudian, Pradigdo turun tangan. Pejabat berwajah keras itu memanggil Aryo ke kantor kabupaten. Di ruangan pengap dengan meja kayu besar, Pradigdo berbicara dengan nada tegas. "Kau tahu posisimu, Aryo. Nikahi Sanggar. Selesaikan ini dengan hormat, atau kau akan kehilangan segalanya," katanya, sorot matanya tak meninggalkan ruang untuk bantahan. Aryo ingin protes, ingin mengatakan bahwa ia korban, tapi ia tahu melawan Pradigdo sama dengan bunuh diri. Dengan hati berat, ia menyetujui pernikahan. Pernikahan digelar sederhana di bawah pohon kelapa di halaman rumah Pak Mulyo. Aryo berdiri dengan wajah pucat, seragamnya yang biasanya rapi terasa seperti beban. Sanggar, mengenakan kebaya putih, tersenyum penuh kemenangan. Warga yang hadir berbisik, beberapa dengan nada sinis, beberapa dengan iba. "Kasihan anak muda itu, terjebak sama janda tua," bisik seorang ibu. Aryo mendengar, tapi tak punya tenaga untuk peduli. Hatinya kosong, dipenuhi rasa malu dan ketakutan akan masa depan. Malam pernikahan,
Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, sementara Sanggar duduk tenang di sisinya. Di luar, angin malam bertiup pelan, seolah membawa rahasia yang mengikatnya dalam penyesalan abadi. Pernikahan Aryo Pramono dan Sanggar, yang digelar di bawah pohon kelapa dengan pelaminan sederhana, tak membawa kebahagiaan seperti yang diimpikan dalam dongeng. Desa Sukamaju, yang dulu terasa seperti awal petualangan baru bagi Aryo, kini menjadi penjara tak kasat mata. Pemuda berusia 21 tahun itu, yang pernah memimpikan karir cemerlang sebagai PNS, kini berjalan dengan kepala tertunduk, dihantui rasa malu dan penyesalan. Setiap langkahnya di jalanan tanah desa diiringi pandangan sinis dan bisik-bisik warga. "Itu loh, anak kota yang nikahi janda tua," kata seorang pedagang di pasar, suaranya cukup keras untuk menyengat telinga Aryo. Ia hanya menunduk lebih dalam, berusaha menutup telinga dari cibiran yang seperti pisau di hatinya. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aryo pindah ke rumah kecil Sanggar, meninggalkan kamar kos di rumah Pak Mulyo yang selama ini memberinya rasa aman. Rumah bercat putih dengan pagar bambu itu, yang dulu terasa ramah saat ia pertama kali mampir untuk minum teh, kini terasa seperti sangkar. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada malam kelam yang menjebaknya, gudang di belakang, beranda tempat Sanggar merangkai godaan, dan kini kamar tidur yang mereka bagi. Aryo tak pernah merasa begitu asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Sanggar, di sisi lain, tampak menjalani hari-harinya dengan tenang, bahkan ceria, seolah pernikahan ini adalah kemenangan baginya. "Kau harus bersyukur, Aryo. Banyak pria yang ingin di posisimu," katanya suatu malam dengan senyum tipis, namun Aryo hanya diam, matanya kosong menatap dinding. Di kantor kecamatan, Aryo berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa, mencatat data warga dan membantu program pembangunan desa. Namun, fokusnya sering buyar. Rekan-rekannya, yang dulu ramah, kini memperlakukannya dengan jarak. Ada yang menghibur dengan nada iba, ada pula yang menyindir dengan candaan yang menyakitkan. "Wah, Aryo, cepat sekali naik pangkat jadi suami," kata seorang pegawai senior, disambut tawa kecil yang membuat wajah Aryo memerah. Statusnya sebagai CPNS, dengan gaji 80% dan masa pengangkatan PNS yang masih setahun lagi, terasa seperti beban yang semakin berat. Ia tahu, satu laporan buruk dari kantor, atau lebih buruk lagi, dari Pradigdo, paman Sanggar yang berkuasa, bisa mengakhiri karirnya. Tekanan itu membuatnya sering terjaga malam, menatap langit-langit kamar dengan pertanyaan yang sama, apakah ini akhir dari mimpiku? Rasa bersalah pada keluarganya adalah luka yang paling dalam. Aryo belum berani menghubungi ibunya, tak tahu bagaimana menjelaskan pernikahan yang terjadi begitu cepat dan tanpa restu. Ia membayangkan wajah ibunya, yang selalu tersenyum bangga saat mengantarnya ke sekolah kedinasan, kini harus menanggung malu karena anaknya menikahi janda yang usianya sebaya dengannya. Pak, maafkan aku," bisiknya dalam hati, namun ia tak punya keberanian untuk mengangkat telepon. Setiap malam, ia memimpikan rumah sederhana di kota, tempat ibunya menjahit hingga larut dan ayahnya pulang dengan pakaian penuh debu. Mereka berkorban begitu banyak, dan kini Aryo merasa telah mengkhianati mereka. Sanggar, sebaliknya, tampak menikmati status barunya sebagai istri Aryo. Ia sering memamerkan pernikahan mereka di depan warga, dengan kebaya yang selalu rapi dan senyum yang penuh percaya diri. "Aryo itu pemuda baik, cocok untukku," katanya pada tetangga, seolah pernikahan ini didasari cinta. Namun, Aryo tahu itu semua hanya topeng. Ia tak bisa melupakan ancaman Sanggar tentang bukti kuat dan tekanan dari Pradigdo yang memaksanya menikah. Setiap kali ia mencoba berbicara pada Sanggar, meminta penjelasan atau kejujuran, wanita itu hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. "Jangan pikirkan yang lalu, Aryo. Kita sekarang suami istri," katanya dengan nada yang membuat Aryo merasa semakin terperangkap. Pak Mulyo, satu-satunya orang yang masih menunjukkan kebaikan tulus, kadang mengunjungi Aryo. "Nak, hidup itu penuh ujian. Kau harus kuat," katanya suatu sore di beranda rumah Sanggar. Aryo hanya mengangguk, tak mampu menceritakan betapa hatinya hancur. Ia ingin berteriak bahwa ia dijebak, bahwa ini bukan pilihannya, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Malu, takut, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu, membuatnya bungkam.
Ia mulai menarik diri dari kehidupan desa, menghindari acara warga dan lebih sering mengurung-loket dirinya di kamar setelah jam dinas. Malam-malam di rumah Sanggar terasa seperti siksaan. Aryo sering duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata kosong, sementara Sanggar tidur nyenyak di sisinya. "Apakah ini hidupku sekarang?" tanyanya dalam hati, suaranya tenggelam dalam keheningan malam. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergoyang, seolah membisikkan rahasia yang belum terungkap. Aryo tahu, pernikahan ini tak akan pernah memberinya kebahagiaan. Ia terjebak antara rasa bersalah pada keluarganya, malu pada dirinya sendiri, dan ketakutan akan karirnya yang terancam. Namun, di sudut hatinya, ada secercah harapan, meski samar, bahwa ia bisa menemukan jalan keluar dari penyesalan seumur hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Dan apakah ia cukup kuat untuk menghadapi badai yang masih menanti?